tukar pikiran serta sumbang saran dalam penyampaian informasi apapun dan atau ke pemerintahan Kabupaten Subang. Pertama sekali saya ingin menyampaikan apresiasi saya, terima kasih saya kepada seluruh jajaran pers, media, awak media yang ada di Subang, karena selama hampir setahun saya di sini, ya luar biasa pemberitaan yang baik yang diberikan sehingga kita ya dari waktu ke waktu persepsi kepada Subang semakin baik. Hal yang pertama yang bisa sampaikan pada kesempatan ini memang sedikit itu berat bagi saya sebenarnya ketika melaksanakan itu program dan kegiatan itu yang sudah disusun itu tempo saja. Ya, ini kan program dan kegiatan dan sudah disusun itu tahun 2023 yang lalu. Ya, jadi semenjak bulan Januari sampai dengan November itu kan sudah selesai itu pembahasan. Itu memang berat. Kalau sebelumnya nggak didesain dengan baik, pasti itu akan mengalami untuk beberapa hambatan. Makanya harus ada terobosan. Nanti saya ceritakan terobosan yang demikian juga ketika kita ingin melakukan inovasi itu di daerah. Ya. Ketika resource-nya itu sudah terkunci itu di dalam di dalam rencana kerja itu tahunan, termasuk untuk di dalam APBD itu memang akan menjadi kendala. Ketika kita bergerak ingin mengakselerasi, ingin bergerak cepat, itu memang sedikit saya mengatakan. Namun demikian, beberapa kali kesempatan saya mencoba itu mencari jalan lain, ya, mencari jalan yang lain sehingga apa yang menjadi harapan saya itu setidaknya itu bisa dilakukan. Dari antaranya yang saya lakukan pada waktu itu adalah bagaimana kalaupun ada anggaran-anggaran yang tidak jelas itu kita alokasi untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Banyak rapat, banyak itu mungkin hibah bansos itu yang pada waktu itu ada yang saya terpaksa realokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Makanya mungkin ada beberapa ruas jalan gitu yang seharusnya itu tidak teranggarkan di tahun ini, ya, dengan ada pergeseran anggaran itu bisa tersambung lah minimal, walaupun itu tidak secara masyarakat ya, secara komprehensif itu bisa selesai. Subang saat ini sedang dilirik betul, bukan lagi ini, bahkan sudah ada yang datang di Subang. Makanya kemarin di Subang, kemarin kita melaksanakan Subang Infus. Kita berharap Bapak Ibu sekalian ke depan kita ini semakin siap untuk menghadapi perubahan. Kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa kita halangi. Nantinya suatu saat Subang ini akan berubah dari daerah yang agraris menuju ke arah industri, ya. Bahkan itu nanti ke kawasan-kawasan yang menggunakan teknologi yang plastik. Jadi kita nggak bisa mungkin, nggak bisa kita halangi ya, makanya berulang kali saya sampaikan kita harus siap menghadapi. Dan saya berharap nih teman-teman pers bisa melawan. Dan dalam pertemuan terakhir itu juga itu sudah disepakati bahwa nantinya di Subang ini untuk kompetensi dari anak-anak kita SMK itu akan ditingkatkan. Kemudian pendidikan vokasi yang ada di Politeknik juga itu akan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di kawasan. Dan kemarin saya
juga bahkan sudah berkomitmen untuk mendirikan itu semacam SMK, ya, SMK itu yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Sudiarta seperti dua ini. Mereka akan dirikan SMK sendiri di kawasan, ya, nantinya itu anak-anak Subang mungkin akan disekolahkan dulu. Untuk sementara itu kemarin kesepakatan kita untuk kelas 1 sampai kelas 2 sekarang ini itu akan difasilitasi SMK yang ada di Ciremai. Itu nanti Pak Rano mungkin akan lebih ini, ya, ke depan akan awal itu, karena kemarin yang hadir dengan saya itu Pak Kadis Naker. Nah, itu terkait dengan penyambatan tenaga kerja. Dan dari Wahana Patiman sendiri itu akan meningkatkan itu kompetensi dari Polsum Politeknik Subang, termasuk afirmasi itu ke ITB Bandung, ya, ke ITB nanti itu terkait dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Subang. Mudah-mudahan ini anak-anak kita nanti bisa memanfaatkan afirmasi itu yang sudah disiapkan. Saya juga ini titip kepada pers itu untuk mengawal rencana tahun 2025, kemudian juga rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Secara nasional kita sudah dicanangkan bahwa 2045 nanti kita akan masuk ke Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kita tahu sendiri, di samping itu 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan mengalami bonus demografi. Kita juga akan masuk ke the Big Four, itu negara dengan pertumbuhan ekonomi luar biasa dunia. Kemudian juga yang lain juga kita juga diharapkan transformasi untuk teknologi juga itu akan berlangsung itu semakin sempurna itu di tahun 2024. Dan ini saya sangat berharap ini teman-teman ini bisa menyumbang ide gagasan kepada kepada Pemda. Sekali lagi kerjasama kemitraan antara PNS dengan Pemda itu tentunya sangat diperlukan. Dan saya juga mohon maaf kalau kadang-kadang mungkin ada yang ingin ketemu, ingin ngopi-ngopi bareng seperti ini, belum ada waktu. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan tentunya dengan pola-pola seperti ini nantinya ini kan Pak Asisten kan sudah melihat ini pola-pola yang coba saya bangun itu di Subang. Mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang di Bupati definitif pola-pola ini mungkin lebih berkembang, lebih dikembangkan, minimal sekali dipertahankan. Saya pikir itu rekan-rekan pers, Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan tugas kita